Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan tutorial contoh meruqyah melalui chattingan. Jadi ini ada seorang akhwat dari Indonesia yang konsultasi kepada saya tentang gangguan jin yang dia rasakan. Ya, kalau dia bilang seperti gangguan keturunan, terbuka mata hijab. Maka kemudian saya pun memerintahkan dia untuk mengamalkan ruqyah mandiri. Ini ruqyah mandiri yang biasanya saya suruh untuk orang-orang yang tidak bisa jumpa langsung dengan saya. Yang pertama, rutin baca Al-Quran, rutin mendengar ayat Al-Quran, kemudian mandi air yang sudah diruqyah, minum air ruqyah, kemudian mengkonsumsi herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah seperti madu, minyak zaitun, kurma azwa, habbatus sauda. Kemudian yang kelima, biasanya saya akan anjurkan untuk mengkonsumsi air zam-zam. Kemudian yang keenam, perkuat ibadah seperti sholat, zikir, sedekah, kemudian menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah gangguan jinnya akan hilang. Nah, ketika saya memberikan nasihat ini, ya kemudian sempat berdialog dengan yang konsultasi, kemudian tiba-tiba yang chattingan berubah nada. Kemudian dia mengatakan, "Siapa kamu? Jangan pernah ikut campur urusan cucu keturunanku." Artinya ini sudah jinnya. Maka kemudian kalau jinnya sudah mau berbicara melalui chattingan seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita bangun adalah opini bahwa mereka ini lemah. Suruh mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh mereka keluar dan berhenti dari kezaliman yang mereka lakukan. Karena kalau tidak, maka Allah akan mengazab mereka. Seperti itu. Awalnya jin ini biasanya memang akan merasa sombong, merasa kuat, merasa hebat. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka lah penguasa, seperti itu, penguasa langit dan bumi dan lain sebagainya. Maka jangan pernah takut, terus berikan sugesti kepada mereka dengan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Seperti Allahum, kemudian seperti Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Bismillah, maka syaitan akan mengecil sekecil lalat. Ya. Kemudian jangan lupa kirimkan kepada dia ayat-ayat ruqyah seperti ini. Ini ayat-ayat ruqyah yang sudah saya rekam, kemudian saya format ke dalam bentuk WhatsApp sehingga bisa didengar di WhatsApp. Ya. Walaupun pasti kalau masih dalam keadaan kerasukan dia tidak akan mau, ya. Seperti ini, dia mengatakan, diam kamu anak muda, seperti itu. Kemudian dia tidak mau, dia tidak mendengarkan. Nah, sampai kemudian dia mengatakan, kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan membuka rekamanmu karena kau bisa menghancurkan tubuhku. Dia faham bahwa ketika ayat-ayat ruqyah itu dibuka, maka ayat-ayat itu bisa menghancurkan tubuh mereka. Seperti itu. Tapi kemudian mereka tidak mau membuka. Sampai akhirnya kita berdialog, saya kirimkan ayat kursi, ya. Sampai kemudian ketika saya kirimkan, jadi ini salah satu teknik, ya, antum kirimkan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk seperti ini, ya. Maka otomatis dia akan terlihat. Kalau dalam bentuk MP3 kan dia bisa tidak mendengarkan. Tapi kalau dalam bentuk tulisan seperti ini, otomatis dia akan melihat. Maka kemudian sudah mulai kepanasan, panas kan. Kemudian berikan sugesti-sugesti kepada mereka seperti Allah lah penguasa surga dan neraka. Jin zolim akan masuk ke dalam zolim dan kafir akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, kemudian dia merasa panas, surga ada padaku, ya. Jadi dia menganggap bahwa dia adalah pemilik surga, dia adalah penguasa. Jadi dia menganggap bahwa dirinya Tuhan ini. Ya, jin ini menganggap bahwa dirinya Tuhan. Namun, terus lakukan seperti itu. Ya, terus sampai kemudian akhirnya dia kepanasan dan kesakitan, ya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian di akhir ini, akhirnya mbaknya tersadar, kemudian mengatakan bahwa tadi dia tertidur, kemudian dia pun tidak tahu kalau ternyata ada yang dia memegang handphone kemudian chat. Ya, artinya chattingan yang dia lakukan dalam keadaan tidur ini dikendalikan oleh syaitan yang ada dalam tubuhnya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan saya sambung dalam video yang kedua. Barakallahu fikum. Terus ikutin ya, seperti itu.